Hai Sobat Cermin Lawas, thank you udah klik video ini. Salam kenal buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini dan selamat datang kembali buat kalian yang udah subscribe channel Cermin Lawas. Pada episode kali ini, aku akan menceritakan pengalaman horor aku yang terjadi pada tahun 2021 ketika aku dan teman-teman aku melakukan liburan di Jogja. Yang sampai saat ini sebetulnya aku juga masih penasaran sebenarnya apa sih yang bikin aku dan teman-temanku ini diganggu. Karena sejauh ini kami cuma bisa menduga-duga aja nih. Dan nanti aku juga bakal minta tolong sama Kaniki untuk coba melihat apa sih yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Cermin Lawas, mari kita pecahkan. Jadi, pada tahun 2020, aku dan 5 temanku ini niat pengen liburan. Waktu kita liburan kampus semester 5. Nah, akhirnya kita planning dan putusin untuk lakuin di bulan Februari. Kita ini terdiri dari 3 orang cewek dan 3 orang cowok. Yang cewek-cewek ini selain aku itu ada si Risma sama ada si Widi. Dan cowok-cowoknya itu ada si Theo, kemudian Rama, dan terakhir si Suryo. Dari kita berenam ini, kebetulan kita itu hanya 1 orang aja nih yang udah pernah beberapa kali ke kota yang mau kita tuju. Jadi kita niatnya ke Jogja, dan si Rama inilah orang yang bisa dibilang udah hafal lah sama destinasi di sana. Akhirnya dia yang planningin semuanya, kita percayakan, mengatur semuanya nih dari mulai kereta, kemudian juga penginapan, destinasinya mau kemana aja, budgetnya, itu semua si Rama yang ngatur. Karena memang dia udah sering. Nah, akhirnya berangkatlah kita di bulan Februari. Kita dapet keretanya itu, kereta yang berangkat pagi-pagi banget kalau nggak salah waktu itu. Sebelumnya, kita sebenarnya udah ada dapet pertanda dari beberapa temenku. Waktu itu aku memang nggak dapet pertanda. Nah, salah satunya adalah dari orang tuanya si Risma. Jadi waktu sebelum kita berangkat, itu kan si Risma packing dong, dia di rumahnya. Di situ nggak tahu kenapa mamanya ini bilang, udahlah nggak usah pergi aja, jauh-jauh banget sih, takutnya kenapa-napa. Katanya gitu. Tapi sebelumnya si Risma itu udah pernah berangkat atau pergi jauh-jauh belum? Belum, dia paling jauh itu ya dia selalu sama keluarganya kalau jalan-jalan gitu. Memang nggak pernah yang sendiri sama temen-temennya sampai jauh gitu keluar kota. Itu memang belum pernah. Tapi waktu itu tuh si Risma kan mikirnya udah bayar gitu kan, udah dipesan segala macem, dan gue juga pengen liburan. Akhirnya si Risma mendiamkan aja gitu, ya udahlah biarin gitu. Nah, datang tuh dia ke kayak hotel gitulah, karena memang kita sebelum ke stasiun kita itu ngumpul dulu nih di salah satu hotel yang lokasinya nggak jauh dari stasiun. Karena kan kita nggak mungkin berangkat dari masing-masing rumah, soalnya itu berangkatnya pagi-pagi banget. Tapi pas si Risma ini udah nyampe di kamar hotel, dia kan cek-cek lagi tuh tasnya sambil nanya-nanya, perlu bawa apa aja sih? Bla 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 gitu kan, tersebutlah di situ KTP bla 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 gitu kan. Terus dia cari kan di antara dompet, tasnya udah dibongkar, ternyata KTP-nya ketinggalan. Tuh. Akhirnya dia minta tolong nih sama pacarnya, jemput gue dong, gue mau balik ke rumah. Tapi jaraknya tuh jauh nggak dari hotel itu ke rumahnya dia? Lumayan lah. Lumayan ada 30 menitan naik motor sih. Dibela-belain ya? Iya, lumayan kan itu. Akhirnya balik nih ke rumah, karena memang kan flight keretanya masih besok pagi kan, gitu. Jadi memang balik dulu ke rumah. Oh, jadi ada jeda waktu dulu ya? Iya, jadi malam kita udah ngumpul nih di hotel. Nginep gitu di sana? Nginep, iya. Jadi kita maksudnya dari hotel tuh bareng-bareng naik Grab car gitu ke stasiun. Akhirnya si Risma ini balik, ditemenin sama cowoknya nih, dianter. Pas nyampe di rumah, dia nyari-nyari lagi kan KTP-nya, tapi nggak ketemu-ketemu. Dan di situ pas dia lagi cari-cari KTP, mamanya ini ngomong lagi, udahlah mendingan nggak usah aja, daripada kenapa-napa, mana kamu kayak gini gitu kan, kayak seolah lo tuh kayak dilarang gitu loh pergi. Ada aja gitu tandanya ya, mau jalan ada yang ketinggalan lah apalah gitu kan. Nah itu masalahnya. Tapi si Risma ini tetap kekeh, akhirnya dia nemu nih di selip-selipan bajunya. Berangkatlah dia kan. Dah, kita tidur di situ, dan besok paginya kita berangkat ke stasiun bareng-bareng. Pas nyampe di stasiun itu kan kondisinya kita memang masih
masih jauh lah waktunya. Jadi sambil nunggu itu adalah yang beli sarapan gitu. Terus salah satu temanku ini si Rama yang memang dia jadi guide kita lah, istilahnya jadi guide kita di Jogja. Dia tuh sholat dulu tuh nyempetin. Memang anaknya ini soleh banget, agamanya taat gitu kan. Sampai akhirnya kita berangkat. Jadi akhirnya kita naik kereta dan sepanjang perjalanan kita biasa aja tuh main-main ludo dan yang lain gitu, ngobrol-ngobrol. Nah, niatan kita itu pas sampai di Jogja adalah kita itu sewa motor. Karena kita pas nih jumlahnya berenam ya, jadi 3 motor. Pas tuh sepasang. 3 pasang kan. Tapi pas nyampe, kan kita kondisinya udah sore hari tuh, kita nggak langsung ambil motor. Oh jadi seharian tuh jalannya dari pagi sampai sorenya nyampe? Sorenya nyampe di hari yang sama. Oh berarti kurang lebih berapa jam tuh Pon? Kayaknya 10 jam deh kurang 10 lebihnya. jam ya? Ya kurang lebihnya, lupa inget waktu itu. Akhirnya kita nyampe di stasiun dan kita akhirnya pesannya kita grab car tuh buat ke penginapan. Lagi-lagi ini penginapan yang dipilih sama Rama. Dan by the way, Rama pilih penginapan ini karena memang dia itu bukan sekali 2 kali nginep di penginapan itu. Oh berarti udah sering ya? Udah sering, jadi dia ke Jogja itu dia udah sering. Mungkin setahun atau 2 tahun sekali dia pasti ke Jogja. Dan ke tempat itu? Dan nginepnya di situ. Jadi bedanya tuh rombongannya aja, kayak mungkin dia sekarang sama kita, mungkin beberapa waktu lalu dia sama teman kampusnya atau sama teman nongkrong mana, kayak gitulah. Akhirnya kita sampai nih di penginapan itu. Jadi sebelum masuk ke penginapan itu ada gapura besar. Oke. Lurus masuk ke gapura itu ada tukang jualan gitu, kayak ada tendaan. Terus ke sebelah kanan deretan penginapannya. Pas gue awal ngeliat, kok kayaknya bangunannya udah agak tua gitu ya. Tapi itu penginapannya cuman satu-satu di situ atau di lokasi itu banyak penginapan, Puan? Gue sih waktu itu nggak memperhatikan ya apa ada penginapan lain atau enggak, karena gue cuman berfokus sama penginapan yang gue tempatin ini. By the way, si penjaga atau pemilik dari penginapan ini rumahnya tuh ada di belakang penginapan ini juga. Jadi kayak cuma masuk jalan kecil aja. Oh, oke. Itu deket banget. Kita dikasih nih 2 kunci dan akhirnya si Rama suruh kita pilih. Waktu gue nyampe di sana, kebetulan kamar yang paling pojok itu udah ada isinya. Kayak rombongan cowok-cowok ya, seumuran kita juga lah. Cuman waktu kita datang memang dia berisik banget tuh, rombongan cowok-cowok itu. Dikasih lah 2 kunci, yang mana yang satu tuh kamar yang di samping cowok-cowok ini, satu lagi kamar sebelah sini. Tuh kan. Jadi kayak kalau dari ujung itu, dari pojok, kamar kedua sama kamar ketiga pilihannya. Oh, berarti yang isi sebelah kanan doang? Iya, yang nomor 1 kita anggap lah si cowok-cowok ini. Yang kalian gak kenal? Yang gak kenal ya. Terus nomor 2, nomor 3. Di situ si Rama nyuruh pilih, kalian mau yang mana? Gitu. Cuman karena waktu itu gue tuh mikirnya, kita kan cewek-cewek ya, risih kalau di kamar yang nomor 2. Karena dekat sama yang cowok-cowok yang kalian gak kenal ya? Nah itu, kita pilih nih, kamar nomor 3. Kita di sini aja, bilang gitu. Oke lah. Cowok di kamar 2, cewek di kamar 3. Dia itu kalau masuk ke dalam itu ada kursi yang bisa dibuka gini loh, satunya di bawah. Nah terus langsung ada kamar mandi di sebelah kiri. Gitu. Waktu malam pertama itu kita nyampe di situ, kita itu cuman jalan ke Malioboro. Karena memang kan udah capek perjalanan ya. Kita naik lah tuh Grab car. Dan kita habis itu udah selesai puas ngapa-ngapain, sempet foto, balik ke kamar. Karena kita bosen nih, mau ngapain lagi ya? Sementara belum ada agendanya mulai besok. Kita main ludo. Namanya juga main begitu ya. Ribut lah, ketawa-ketawa, hahaha hihi, suaranya kenceng banget. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kita sampai waktu itu ngomong kata-kata yang nggak pantas lah, kata-kata kotor gitu waktu itu. Oke. Dan nggak lama kita itu masuk ke dalam. Cuman kita notice nih, teman yang cowok ini notice kok yang kamar ujung itu dia main game gitu tapi sambil mabuk-mabuk. Oh yang laki-laki sebelah sono ya? Iya yang kamar 1, kita nyebutnya kamar 1 aja ya, 1, 2, 3 gitu. Tapi waktu itu nggak mau gubris lah, makanya kita di situ milih masuk karena udah mulai risih di situ. Nah, singkat ceritanya, masih hari berganti nih.
Besoknya lagi ya? Ya, hari kedua kita ada di Jogja. Kita berangkat pagi-pagi untuk ambil motor ke deket stasiun. Tapi itu penginapannya deket gak sama stasiun? Deket. Jadi memang strategis. Oh iya, by the way, gue nggak bisa spill namanya. Tapi dia deket dengan keraton. Dan inisialnya kota daerah P lah. Ya mungkin ada beberapa orang asli Jogja yang mungkin tahu lah. Ada Gapura, deket keraton. Kayaknya udah cukup sih cluenya itu. Nah, ngambil motor di stasiun, 3 motor. Nah, di sini gue kasih tau dulu ya pasangan-pasangannya. Jadi gue sama si Rama. Yang mana Rama ini kan bisa dibilang guide kita. Terus si Suryo sama si Risma. Nah, yang ketiga si Theo sama si Widi. Nah, berangkatlah kita ke tempat wisata. Kalau nggak salah waktu itu ke arah Bantul deh. Pertama ke Mangunan, terus ke Breksi sama kemana gitu lupa terakhir. Sore-sore ketika kita di destinasi terakhir, pas kita lagi pada sibuk foto-foto, di situ kita notice kok si Suryo ini menyendiri aja ya, gitu. Kayak dia diem aja, kayak nggak ada semangat gitu, diem aja, kayak lemes dan kelihatannya agak pucat. Banyak pikiran kali, Pak, gimana? Nggak tahu. Terus akhirnya gue nanya dong ke si Rama, karena memang Rama ini lumayan deket sama si Suryo. Rama, itu kenapa si Suryo kok kayaknya diem aja gitu kan? Sebenarnya dia lagi kurang sehat, cuman dia ngelarang gue buat kasih tahu ke kalian. Oh gitu? Biar kalian tuh tetap have fun, nggak kepikiran, atau kalian ngerasa nggak enak, katanya gitu. Udahlah kan, akhirnya kita lanjut foto-foto. Nggak lama, karena udah mulai mendung, kita pulang ke penginapan. Nah, karena kita udah pada tahu kan ya, kalau si Suryo ini lagi kurang sehat, akhirnya ternyata dia pun istirahat nih ketika udah nyampe di penginapan. Pas kita udah nyampe penginapan itu baru hujan deras banget waktu itu. Si Suryo ini begitu dia nyampe di penginapan, dia langsung tertidur istirahat karena memang dia udah kayak mulai ngerasa demam gitu. Kita yang lain juga udah bersih-bersih kan di situ. Kita dia yang cewek-cewek di situ kan sebenarnya gue doang nih yang non muslim. Terus gue nanya dong, kalian pada nggak sholat gitu? Di situ ternyata kita baru tahu kalau kita semua itu lagi pada PMS. Gitu kan. Ya udahlah, pada bersih-bersih. Setelah pada bersih-bersih, di kamar cowok nih ada satu kejadian. Apaan tuh? Jadi pas mereka lagi pada di kamar itu, tiba-tiba si Theo ini kan ke kamar mandi tuh. Terus dia kayak gitu-gitu, kok ada bau yang nggak biasa. Baunya bisa dijelasin nggak baunya gimana? Kayak bau melati. Oh, bunga dong berarti, bau bunga ya? Bau melati. Karena si Theo ini penasaran, dia ke depan nih, diajaklah si Suryo. Emang posisinya Suryo di situ udah kebangun. Coba deh sini deh gitu kan. Dicium, si Suryo nyium juga. Tapi sebelumnya waktu dia orang, tapi sebelumnya waktu ngecek kamar ada nggak bau kayak gitu? Apa nggak? Baru malam itu? Baru malam itu. Oh, gitu. Nah, si Suryo udah nyium, terus juga si Rama udah nyium. Bukan si Suryo udah nyium, si Theo juga udah nyium. Gantian diajak nih si Rama, sini, karena waktu itu si Rama lagi sholat. Jadi nunggu nih selesai sholatnya si Rama. Rama nyium juga kan ke belakang bertiga. Tapi Rama ini nggak nyium sama sekali. Si Rama nggak nyium? Nggak ada. Jadi nyium cuma si Suryo sama si Theo? Iya. Dan di situ akhirnya si Rama itu bilang, alah mungkin ini pewangi kali, katanya gitu. Pewangi mana yang pakai melati? Tapi memang ada pewangi, cuman kayaknya bukan aroma itu sih, dia bilang Stella jeruk atau apa yang intinya bukan sama sekali bukan melati gitu loh. Udah, karena mereka penasaran, dia konfirmasi nih ke si kamar cewek ke kita. Tapi pada waktu itu ya mereka tuh nggak ngomong loh kalau ternyata di kamar mereka ada kejadian itu. Jadi diem aja ya? Iya, jadi mereka ke kamar kita nih ngobrol tuh. Tapi memang mereka ke kamar mandi. Kamar mandi cewek kayak cuman kayaknya mereka tuh cari tahu. Kayak di kamar mandi cewek bau juga apa enggak gitu ya? Balik lagi kan, tapi kamar cewek nggak bau cok, katanya gitu. Ngomong, yaudahlah, udah dah, katanya gitu kan, nggak mau terlalu fokus mikirin itu. Akhirnya kita keluar nih, beli makan. Tapi si Suryo kita tinggal di kamar.
Karena dia masih ngerasa nggak fit banget lah, dan emang bener-bener lemes badannya. Di situ Suryo kita kunciin dari luar. Waduh. Tapi memang kita keluar, memang nggak lama. Terus kita balik lagi nih. Udah selesai makan, kita kan bingung nih mau ngapain kan. Akhirnya kita main ludo nih bentar. Tapi kan bosen ya lama-lama main begituan mulu. Akhirnya si Rama nih ngusulin, gimana kalau kita ke Disneyland Jogja yuk? Gue penasaran banget nih, belum pernah sono, katanya gitu kan. Akhirnya kita keluar nih ke Disneyland, bermodalkan maps, karena kita di situ selama kita di Jogja pokoknya kita selalu pakai maps arahannya. Pas kita mau ke Disneyland, lagi-lagi si Suryo kita tinggal, kita kuncikan dari luar. Si Risma ini kita kunciin karena memang pas waktu kita udah mau berangkat itu si Risma itu udah tidur posisinya. Jadi mereka nggak tahu kalau dikunciin sebenarnya. Iya, gitu. Keluarlah kita dengan kita kunciin mereka berdua. Sampai sekarang tahu nggak mereka dikunciin? Tahu kan kita cerita. Sampai sekarang nggak tahu. Kalau nggak tahu gue cepuin nih. Dikunciin lu sebenarnya lu sama dia orang nih. Ada aja lah. Nah, kita jalan nih cari Disneyland. Tapi anehnya kita tuh nyasar terus ke sana. Gak pernah nemu gitu. Tapi udah ngikutin map? Udah ngikutin map. Selalu tiba-tiba ketemu jalan yang kemana, nyampe bolak-balik disasarin mulu rasa-rasanya. Itu naik motor? Naik motor, 2 motor ya jadinya ya. Oke. Karena kan yang tadi gue bilang tuh, si Suryo sama si Risma ini satu motor. Dan nggak tahu ya bertepatannya waktu itu dua-duanya itu memang lagi pada molor, jadi ditinggal, makanya berangkat 2 motor. Oke. Udah gitu sampai akhirnya kita mutusin lah buat balik, nih udah nggak bener nih, udah malam disasarin. Kita pilih jalur buat pulang ke penginapan dari Maps. Yang di lokasi di Maps itu sebenarnya nggak jauh dari penginapan. Ya dari titik kita itu terakhir ke penginapan. Ke penginapan itu seharusnya nggak jauh, deket gitulah. Tapi pas kita lagi di tengah-tengah jalan pulang, tiba-tiba kita disasarin lagi, dan kali ini lebih parah. Sasarin kemana? Jadi kita berhenti, kita bingung nih mau belok kemana karena udah jalan buntu. Tapi jalan buntu itu kayak kebun atau gimana? Kayak kebun, kayak ada. Nah itu kan pertama kita kan nggak notice tuh. Terus satu temen gue ini, si Theo ini, dia turun nih dari motor, terus dia jalan. Pas balik-balik, anjir kita ke kuburan katanya gitu. Hah? Kuburan? Kuburan. Tahu di kuburannya? Karena dia tadi udah jalan ke depan sedikit ngeliat. Oh jadi dia turun dari motor, dia ngecek? Nah ya dia ngecek. Serem banget. Berarti kuburan itu buntu dong berarti? Iya, jadi kayak dipagerin gitu kan kita nggak notice tuh. Dipagerin tuh sudah nggak ada jalan lagi, kayak rumah, terus ini kayak taman gitu. Ternyata itu taman itu ya TPU. Anjay. Tuh kan, kita balik buru-buru. Pas kita di tengah jalan nih, tiba-tiba motor depan nih si Theo sama si Widi berhenti. Ya kita ikut berhenti dong, ya kan? Ternyata si Widi angkat telepon. Itu yang nelpon si Risma. Yang dikuncin tadi ya? Iya. Risma Terus? nelpon. Halo Risma, kenapa? Kalian di mana sih? Itu kalian teriak-teriak kenceng banget loh dari luar. Hah? Gue. Kalian teriak-teriak kenceng banget loh dari luar tadi. Ya kita udah setengah panik tuh di situ. Hah? Gak ada. Risma, kita di luar. Kok lo tadi tidur? Makanya kita kunciin. Ini kita udah OTW balik. Ya udah cepetan ya, gue takut. Oh jadi si Risma ini ngedenger suara kalian tuh di luar, maksudnya luar kamar dia? Di teras. Jadi penginapan itu ada terasnya ya. Oke. Jadi dia dengar suara kita teriak-teriak kayak kita main ludo biasa. Dah, akhirnya kita buru-buru balik. Nyampe kita di penginapan, ya kita nanya dong ke si Risma ini. Lu kenapa tadi? Katanya gitu kan. Itu tadi, gue tuh bangun karena ngedenger kalian tuh kenceng banget teriak dari luar. Terus gue ngintip kan, sebenarnya gue udah ngintip dari jendela. Kok nggak ada ya? Gue bingung tuh, gue takut makanya gue telepon kalian. Apa tamu yang lain kali? Apa gimana? Enggak, karena di deretan itu yang ada ceweknya tuh cuma rombongan kita, yang lain tuh cowok-cowok. Oh, oke. Jadi nggak mungkin ya? Benar-benar nggak mungkin. Apalagi dia udah ngecek di jendela dan ternyata kosong. Iya, dia ngintip tuh lewat jendela. Oke. Ternyata nggak ada orang di depan. Tuh kan. Dan ditambah lagi, ketika dia nengok nih kan dia kebangun kan. Dia kan
balik badan tuh. Kalau balik badan tuh bisa ngelihat ke arah ini, dekat Mana? kamar mandi. Oke, tunggu bentar. Gua coba lihat denahnya dulu ya. Oke. Jadi pintu pas masuk di sini kamar Ya, mandi. jadi ini pintu, Pintu. kasur, terus sebelah sini tuh langsung ke pintu kamar mandi. Jadi kita bisa ngelihat Oh, sedikit oke. dari kamar mandinya gitu. Terus di dekat kamar mandi itu, ini cerita dia yang bikin gue takut ya. Kenapa? Dia tuh ngelihat ada sosok tinggi, hitam, nyampe mentok ke atas, Waduh, tapi matanya merah di kamar mandi. di dekat kamar mandi. Dan dia yang epicnya dia tuh melototin si Risma nggak berhenti. Buset, serem amat ya. Merinding gua. Ih, terus? Tuh. Dan di detik itu dia cuman kepikiran nelpon kakaknya. Oh, Si Risma. Oh ya, by the way, si Risma ini indigo ya. oh, oke. Dan kerap kali dia saking sensitifnya itu, dia tuh sensitifnya sama kakak itu sama. Jadi kayak ke-connect loh. Oh, koneksi batin ya? Iya, Oke. makanya dia telepon tuh kakaknya. Belum dia ngomong apa-apa. Kenapa lu? Itu kak ada sosok ini kak, gue takut. Hati-hati aja lu, yang di kamar mandi tuh galak. Oh, kakaknya yang ngomong gitu, padahal si Risma belum ngomong di mana sosoknya. Oh iya belum, hati-hati aja lu, yang di kamar mandi galak. Oke. Jadi memang mereka tuh kayak connect gitu. Jadi kalau misalnya yang satu kemasukan, yang sebelah sini juga dia tahu kakaknya gitu. Walaupun beda tempat, jauh banget loh dari Jakarta ke Jogja anjir. Itu, Pon, gue mau nanya. Si Risma itu yang tadi ketinggalan KTP bukan? Iya benar. Oh, oke, lanjut. Nah, dia setelah cerita kayak gitu, nah di sini si Risma kan takut tuh ya, kita tenangin dong. Kita tenangin, bla 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 gitu kan. Akhirnya kita main ludo nih. Pokoknya kita kegiatannya malam tuh main ludo aja di sono. Lagi-lagi ketika kita main ludo, tiba-tiba satu temen gue nih, si Widi kalau nggak salah sih waktu itu. Guys, sumpah gue ngeliat cewek lewat tadi guys. Widi tuh cewek apa cowok? Cewek. Jadi gue jelasin dulu ya, di depan penginapan gue ini tuh dia ada tanah pekarangan yang menurut gue lumayan luas. Oke. Gitu. Di depan tanah pekarangan ini dia ada tembok kayak rumah atau apalah gue lupa. Nah di sebelah kirinya yang sebenarnya tuh di depan kamar satu ujung itu ada pohon besar. Gue nggak tahu pohon apa, pohon beringin atau apa, pokoknya pohon itu gede. Nah dia si Widi bilang, guys sumpah gue ngeliat putih-putih guys dari pohon itu. Oke. Ah udahlah kata gue gitu. Masalahnya abis si Widi ngomong gitu, dua temen gue yang lain juga memvalidasi. Karena mereka juga lihat. Aku juga lihat, udah diem aja. Yang lihat siapa aja? Gue lupa kayaknya antara si Theo atau sama si siapa gitu satu lagi. Wah ada 3 orang deh waktu itu. Tapi tetap asik main. Sampai akhirnya si Risma ini, karena memang dia kayaknya waktu itu baru-baru PMS, ini masih sakit banget tuh nyeri. Nah akhirnya si Risma mutusin buat tidur duluan tuh. Masih lanjut main ludo, gak lama gue di situ ngerasa ngantuk juga. Akhirnya gue pilih untuk, guys gue duluan ya, gue pilih untuk tidur. Pas gue tidur itu kayaknya udah jam 1-an deh, kalau nggak salah. Gue pilih untuk tidur. Gue tuh tidur, gak lama gue kayak langsung udah terlelap gitu aja. Pas di tengah gue tidur, gue itu tiba-tiba kayak ngerasa mimpi, tapi menurut gue ini nyata banget. Oh jadi kayak rep-repan gitu bukan? Iya, mungkin sejenis rep-repan. Jadi gue itu ngeliat sosok yang dibilang si Risma ini ada di kamar mandi. Yang hitam? Iya, gue ngeliat sosok itu. Ini gue nggak tahu ya, apa mungkin gue ke-trigger karena ceritanya, atau mungkin memang dia juga ngasih tanda eksistensi nih ke gue waktu itu. Gue kebangunnya itu karena di saat yang bersamaan itu gue dibangunin. Bangun puan, sama si Widi. Kenapa? Gue bilang gitu kan. Si Surya kesurupan. Hah? Kesurupan? Gue sambil begini-begini, kok bisa gitu kan. Ya itu tadi kita lagi pada main, tiba-tiba dia nggerem kayak harimau. Oh jadi mereka tuh pada belum tidur? Iya, jadi yang sisa itu bertiga tuh. Si Theo, si Rama, si Widi. Tiba-tiba dia ngegerem, katanya gitu. Di situ gue sama si Widi jalan tuh. Si Risma ini udah dibangunin, cuman belum bangun, belum jalan gitu. Kita datang kamar cowok. Di situ. Yang ini bukan? Iya, ini. Hitam gede. Kira lah. Serem banget tuh. Kok bisa pertama sih? Tahu. Ih anjir lah. Serem banget. Gue kalau inget yang lain gue takut beneran tau. Nah udah tuh kan. Pas gue masuk ke kamarnya cowok,
di situ si Suryo tuh udah dipegangin sama si Theo sama si Rama. Oke. Di situ dia dipegangin dan dia wah, gimana sih kayak harimau gitu loh. Iya, paham. Tapi yang gue ngeliat di situ kok si Suryo itu, ya gue paham sih konsep kesurupan itu adalah lu sebenarnya nggak 100% diambil kan, nggak 100% dikuasai. Sebenarnya ada kalanya kayak setengah-setengah gitu kan. Tergantung. Benernya. Ada juga yang kayak gitu. Tapi kadang gue ngelihatnya dia ini, tadi kan meraung-raung tuh, mengaung-ngaung tuh dia. Tapi ntar dia dibacain doa, ntar dia diam. Terus tiba-tiba kayak dia kelihatan kayak dirinya sendiri gitu. Oh. Tapi ntar dia ngamuk lagi. Itu lama banget kayak gitu. Durasinya berapa jam? Duh, pokoknya lama deh. Terus karena tahu nih kejadian udah parah kan, akhirnya si Rama telepon ke ibu penjaga penginapan gitu kan. Anehnya itu tuh ditelepon, di WhatsApp, ditelepon ke nomor rumah itu nggak ada yang direspon. Padahal kita itu bisa dengar suara telepon rumahnya dia berdering. Oh, karena kan di belakang ini ya, belakang-belakangan ya, jadi kedengeran ya. Bener. Oke. Dan di situ pokoknya semua pegangin kan. Akhirnya si Rama ini coba nih cari pertolongan keluar. Kalau nggak salah itu kayaknya sekitaran jam 2 atau jam 3-an lah. Jam segitu mana ada orang keluar sih. Sebenarnya kalau dipikir-pikir. Akhirnya keluar lah si Rama ngelongok-ngelongok gitu kan. Sempet ternyata ada 2 mas-mas. Sama-sama nih lagi pada liburan. Kenapa mas gitu. Oh, mereka juga orang jauh? Iya, Okay. yang pada lagi liburan. Teman saya kesurupan, bisa bantuin? Aduh mas, gak bisa mas, katanya gitu. Akhirnya si mas-mas ini jalan tuh keluar. Kayaknya dia mau coba cari pertolongan buat kita tuh. Masih kita coba tenangin dan keluarin sosok yang masuk ke si Suryo ini. Dan di situ tuh banyak upaya yang dilakuin ya. Si Widi telepon orang tuanya, si Theo telepon mamanya. Dan kebetulan Theo ini kan juga indigo nih. Mamanya juga ngerti. Sama mamanya dibaca-bacain doa, tapi nggak ada yang mempan sama si Suryo. Nggak ada yang mempan. Dan dia tuh kayaknya kuat banget gitu rasanya hari itu. Dan tiba-tiba si mamanya si Theo ini ditelepon bilang, adek cari tanah merah ya. Jangan di situ, keluar dari penginapan cari tanah merah. Buat apa? Biar kalian aman, katanya gitu. Tanah merah? Iya, jadi kita harus berdiri di atas tanah merah itu. Berdiri di atas tanah merah? Iya, supaya kita aman, katanya. Baru denger gua. Kita mah nggak tahu ya, waktu itu ngikut-ngikut aja. Akhirnya kita gotong-gotong lah kan, si Suryo ini. Digotong? Iya, bukan digotong gitu sih, kayak dipapah gitu lah. Oh, dipapah, jadi kanan kirinya ada orang. Posisinya Suryo ini kayak masih setengah sadar gitu lah. Tapi masih kadang-kadang mau begitu. Matanya melek gak? Apa merem dia? Kayak, ya gimana ya, bingung jelasinnya. Dia tuh kayak masih lemes, ntar dia begini juga, ntar dia kebuka. Kalau dia lagi jadi dirinya tuh dia kebuka mata. Oke, paham. Gitu. Nah, kita papa dia keluar. Terus di situ si Risma ini kan keluar juga kan. Dia ngomong nih. Kan udah gue bilang kata kakak gue, belum selesai ngomong ya. Tiba-tiba si Risma ambruk. Gitu jatuh. Kenapa dia jatuh? Gak sadarkan diri. Pingsan juga? Bukan pingsan. Dan lo tahu apa yang terjadi selanjutnya? Apa? Dia tiba-tiba bangun, dia langsung cekikikan. Buset, serem amat. Wah, kata gue. Aduh Risma, kesurupan juga dia. Oh, mungkin kesurupan yang perempuan itu kali ya. Nah, ini masih jadi tanda tanya. Akhirnya kita juga bersusah payah dong di situ akhirnya untuk gotong 2 orang ini ke Tanah Merah. Dan lokasi Tanah Merah terdekat itu ada di dekat Gapura. Karena disuruh sama si mamanya si Theo itu ya, disuruh nyari tanah merah ya tadi ya? Iya. Kita ke situ dan itu susah payah banget narik si Risma ini karena bahkan yang paling parah di situ, lu tahu dia kemasukan apa? Apa? Masukkan sinden. Dia itu sampai nari-nari. Dia nari-nari terus nih. Padahal gue ketahui dia nggak bisa nari. Sinden? Iya, dia bener-bener nari. Terus di tengah tarian-tariannya itu mukanya dia tuh kayak sambil ngomong bahasa Jawa yang gue nggak tahu itu apaan gitu. Oh, fuck. Kan? Anjir. Iya, ini masih begini tangan dia posisinya beneran. Pas dia lagi nari itu. Oh, ini langsung keluar tuh 3 sosok yang gede nih. Gimana nih?
Anjir lah. Gede-gede semua apa aja tuh? Terus nanti matanya pada merah semua. Mungkin mirip-mirip kayak gini. Aduh. Ada lengos, pengaruh jam Jalima. Nih, Jalima sebuah lokasi menuju gerbang dimensi gaib, terbukanya jalan sukma yang akan membawa ke masa lampau dan menembus peristiwa yang pernah terjadi di tempat yang tertutup oleh misteri. Berarti tempat itu menyimpan misteri dong, Kak? Ya, mungkin itu ada sejarahnya kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi lengos ini adalah sebuah peringatan yang dilanggar yang mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan. Atau mungkin sebuah peringatan kayak yang tadi tuh, yang pertama yang lu bilang, sebenarnya mamanya udah ngarang tapi dia tetap jalan. Itu peringatan yang dilanggar. Nih, sesuai banget anjir, serem gue. Ini yang pengaruh nih. Aduh. Anjir lah. Ih, cewek itu ya. Ini kan merah gak sih? Iya, matanya merah. Anjir. Ini sih relate banget sih ini. Kayak yang gue lihat. Yang ini. Bunyi apaan tuh? Sugar glider. Nah, gue lanjut lagi nih ya. Oke, siap. Di saat si Risma ini kemasukan sosok sinden, yang paling ekstrimnya itu, dia itu sambil tiduran loh. Begini dia, tiduran di tanah itu dia begini-begini. Gila, takut banget gue. Gue berdoa segala bentuk doa yang gue bisa, tetap gak pengaruh. Si Widi juga sama. Gak ada yang pengaruh sama sekali. Dan di situ gue notice sesuatu nih. Kalau si Suryo ini, dia tuh nunjuk-nunjuk ke arah belakang penginapan kita. Bukan nunjuk, sorry, ngeliat. Jadi ngeliat ke sana aja tuh, ke belakang penginapan kita. Akhirnya tiba-tiba, yang nggak tahu ya, ini mungkin memang udah jalannya kali ya. Ada bapak-bapak datang. Perawakannya gue lupa waktu itu, gue nggak nanya bapaknya, tapi gue masih ingat banget bapak itu ciri-cirinya dia badannya tinggi, kulitnya kulit sawo mateng, terus dia waktu itu nggak ada rambutnya, botak bapaknya. Botak. Jadi cuman pakai kaos segini sama celana 3/4 gitu lah, celana sedengkul. Tunggu Puan, bentar. Apa? Ada kedatangan tamu kita. Ya lanjut aja, nggak apa-apa. Serius nih? Ke distract gue sama yang sosok yang itu, yang ini nih, sinden, berisik. Ya kan? Masalahnya dia juga nyanyi-nyanyi, ya lu tau lah namanya orang nari, kan dia nyanyi berisik. Dan si Risma itu emang relate begitu, dia nyanyi kayak bahasa Jawa yang gue tuh nggak paham gitu loh. Udah lah kan, bapak itu datang dan dia langsung tanya, kenapa ini? Katanya gitu. Diceritain lah sama si Rama, iya pak, teman saya begini. Akhirnya kita diajak sama bapak ini untuk ke masjid. Oh, ada masjid di sana? Ya, tapi agak jauh ya, jalan kaki. Oh, oke. Dan di depan gapura itu, gue nggak tahu kenapa bener-bener sepi banget. Lu bayangin, nggak ada satu orang pun yang lewat di tengah kita udah rame-rame kayak gitu. Nggak ada satu orang pun, satu motor, satu mobil, satu orang jalan kaki pun nggak ada. Karena kan mungkin udah jam segitu juga kali ya? Ya nggak tahu, tapi kayak menurut gue suasananya tuh jadi tambah mencekam gitu loh. Oh, tapi kalian pas lewat itu berisik nggak? Maksudnya kayak panik gitu? Harusnya kalau misalnya panik kan orang notice dong. Apa nih panik pak? Apa nih? Maksudnya apa nih berisik-berisik gitu? Kira kan mereka harusnya bisa keluar gitu loh. Berisik loh kak. Oh. Cuman gue nggak tahu nih kenapa kayak, aduh. Mendadak sepi, hening aja ya? Tapi kayak nggak ada yang dengerin kita waktu itu satupun gitu. Sampai akhirnya bapak ini datang, kita diantar lah ke sebuah masjid yang memang jalan ke sebelah kiri, kayaknya kurang lebih jalan 3 menitan lah. Nyampe kita di masjid. Kalau nggak salah itu posisinya udah jam 3:30 atau jam 4 lah, lama banget itu, dari jam 2-an kejadian. Buset. Itu dari kejadian Suryo itu. Serupanya lama banget ya. Dua-duanya didudukin nih di dekat masjid. Jadi dia masjidnya itu kayak ada gimana ya, ada tembok kecil yang segini tuh, jadi bisa buat duduk. Dudukin lah si Suryo sama si Risma. Nah si bapak ini nyuruh 2 temen gue yang lain, kan si Sateo tuh sama si Rama, kalian sholat goib. Oke. Jujur gue nggak ngerti ya apa itu sholat goib. Tapi temen gue yang 2 ini ternyata nggak bisa sholat goib. Terus gimana itu akhirnya? Nggak tahu, nggak ngerti kata dia waktu itu. Beruntungnya udah kayak lagu Bernadina nih gue.
Beruntungnya adalah satu mas-mas dateng yang dia mau sholat juga. Jadi mas-mas itu samalah pelancong kayak kita. Dia itu di masjid itu memang karena nunggu mau main ke tempat penginapan temennya itu belum bisa jam segitu. Akhirnya nunggu lah nyampe pagi. Pas ditanya ternyata mas ini bisa sholat gaib. Untung ada yang bisa loh. Ya. Bertiga lah sholat gaib. Selama proses itu sebenarnya 2 temen gue ini masih kayak ngawang-ngawang gitu loh. Jadi yang sholat gaib itu si bapak-bapak yang botak tadi? Bapak-bapak botaknya enggak. Oh enggak, jadi yang si Theo, ah. si Rama, sama mas-mas yang gue juga nggak tahu namanya siapa. Di situ yang gue lihat si Suryo ini sebenarnya udah sedikit bisa ngendaliin dirinya, tapi kayak diem aja gitu loh. Karena masih ngawang. Iya. Kalau si Risma lain lagi, dia sampai di masjid itu dia masih kemasukan nenek-nenek. Bayangin. Serem banget ya. Dia tuh kayaknya kalau gue perhatiin ada 5 sampai 6 itu. 5 sampai 6? Iya, banyaknya yang masuk ke dia. Tapi kebanyakan sosok perempuan ya? Iya. Coba lo ambil satu kartu. Takut. Sumpah asli ini muka pocongnya serem banget, gue takut tau. Gue lagi nih ya. Dia sempet kayak ngomongnya kayak nenek-nenek. Iya. Terus dia yang ini ngeliatnya. Gitu. Gue takut banget kan. Di situ gue sama si Widi nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi nggak tahu kenapa gue megang itu, tapi nggak nyamber ke gue juga sih. Untungnya ya. Tapi lu ngerasain apa pas di situ? Gue cuma ngerasa gimana ya, kayak di situ gue ngerasain perasaan ketakutan sih. Gitu. Ayo lu, pas banget kan? Ayo lu, tunjukin ke kamera. Duh guys, ini serem banget guys. Namanya ini Kindil. Nenek-nenek itu sosok nenek. Bacain aja. Sosok, iya bener, nenek bungkuk. Nenek bungkuk yang menyeramkan. Anjir lah, takut gue. Sumpah ya, ini anjir. Takut Udah tuh kan. Akhirnya temen gue selesai nih sholatnya. Dan bapak itu ambil air, kemudian didoakan, dikasih ciprat sama diminumin kedua temen gue ini, si Suryo sama si Risma. Gak lama si Suryo mukanya langsung kelihatan seger gitu. Lain lagi sama si Risma, udah kan dia sadar. Terus dia bingung, kok kita ada di sini ya Kapu? Bisa begitu? Lu lagi pada ngapain ini? Dia nggak nyadar itu dia tadi kesurupan. Dan akhirnya gue di situ baru bener-bener percaya, oh ternyata kesurupan itu emang orang pas balik lagi tuh kagak tahu terjadi apa. Lupa dia linglung. Iya. Karena memang gue nggak pernah ngelihat kesurupan di depan mata gue langsung. Baru itu doang. Baru itu pertama kali. Aduh. Udah, karena situasi udah mulai kondusif, akhirnya kita balik ke penginapan. Okay. Dan di situ memang posisinya udah mulai ramai masjidnya karena sholat. Lanjut nggak apa-apa. Karena udah jam sholat subuh kak. Kita balik sama si bapak ini ke penginapan, di situ udah rame-rame tuh, karena kan emang pada mau sholat juga kan. Tapi kan di situ banyak yang nginep juga ya, maksud gua itu pas trek-trek itu masa mereka pada nggak keluar sih? Gua nggak ngerti. Sama sekali nggak keluar. Nggak ada yang keluar. Kok bisa begitu ya? Maksudnya kalau gua pribadi ya, gua kalau misalnya ada yang trek-trek itu meskipun bukan teman gua pasti keluar lah. Kepo gitu kan. Nah, ada apa sih gitu. Itu yang jadi misteri, apakah mereka sampai salah satu teman gue tuh akhirnya pas kita udah ngumpul ya, gue nggak tahu deh sebenarnya apa tuh ibu-ibu kena setan gudeg kali ya. Nah, jadi menurut gue bisa saja itu juga terjadi sama orang-orang lain yang di situ. Jadi memang sengaja dibikin tidur. Iya, gitu loh. Karena kita tuh udah nyampe, ada yang teriak-teriak, ada yang udah Risma, ya Allah Risma, gitu-gitu. Masa iya nggak ada yang dengar sih? Iya makanya, aneh-aneh banget. Akhirnya gue balik, pas kita di situ, ternyata si ibu pemilik penginapan juga keluar nih dengan posisi dia udah mau kenahan. Habis sholat kali ya? Iya mungkin. Terus dia aneh kan ngeliat kita, udah gitu dia ngeliat pintu kamar kita tuh kebuka, orang masih ngejebak gitu buru-buru. Jadi memang gak dikunci. Ini ada apa ini gitu kan ditanya. Di situ teman gue si Rama yang memang dia yang selalu komunikasi nih ke si ibu itu. Ibu kita mau check out bu, kita mau refund. Itu juga? Iya, posisi masih subuh loh. Itu baru sehari kan nih? 2 malam. Jadi 1 malam kan kita nggak ngapa-ngapain tuh. Malam pertama, malam kedua
Ya itu, kejadian itu malam kedua. Ibu, kita mau refund, kita mau check out. Ibunya nggak terima tuh awalnya. Kenapa gitu kan? Ibu, teman saya ini 2 orang ini teman saya kesurupan loh Bu, gini. Ibunya kayak nggak terima gitu awalnya. Marah ya ibunya? Marah itu kan. Gak mungkin lah. Orang dari dulu juga nginep di sini, nggak ada kok yang pernah kejadian kayak gini. Ibunya masih keras kepala. Akhirnya ditantang sama temen gue si Rama ini kan. Ibu kan punya CCTV Bu, ibu cek aja lah di CCTV gimana sebenarnya. Akhirnya di situ lama-lama ibunya diem. Akhirnya bapak itu yang nolongin kita ngajak ngobrol nih si ibu ini, pakai bahasa Jawa. Oke. Nah, setelah diceritain, tiba-tiba mukanya ibu ini berubah jadi kayak malah mau nangis, tau gak? Kenapa dia mau nangis? Itu gue nggak ngerti. Akhirnya dia balik ke kamarnya, dikasih kita sisa uangnya. Saat itu juga. Tapi sampai sekarang nggak tahu tuh kenapa dia berkaca-kaca. Nggak tahu, kita nggak nanya lebih jauh Dan kan. nggak ada yang ngerti bahasa Jawa juga ya? Iya, diantara kita kayak nggak terlalu ngerti semua bahasa Jawa. Gitu kan. Jadi kamu bahasa Batak kamu ngerti kau? Ya masih lah bang. Duduk. Setelah dikasih uangnya ini, kita langsung packing buru-buru gitu kan. Lu tahu gak, kita 3 motor, 1 motor itu kita bawa 2 koper, dan koper itu gede-gede. Satu motor 2 koper? Iya, jadi di depan motor itu koper, di depan sini baru yang dibonceng pegang koper juga. Itu gimana anjir? Belok ke susah dong itu. Ya nggak ngerti. Terus di situ yang lucu tuh, di situ si Risma ini masih kayak gini, Kak kita kenapa Kak, kita mau kemana sih Kak, masih kayak begitu. Wah, gue di situ udah lu gak usah pikirin, udah kita pulang ke Jakarta, udah liburan di Ancol, gue bilang gitu. Sumpah. Jogja ke Ancol anjir. Ya udah cepetan rapi-rapi gitu kan. Gue udah mikir kan, anjir kok gue di tempat orang kayak gini, udah mana cuman kita doang gitu, niat liburan malah kesurupan. Kesurupan. Makanya akhirnya kita packing, kita keluar. Itu baru langit tuh baru yang masih sedikit gelap, tahu nggak Kak? Iya, yang masih subuh-subuh gitu kan? Ya kayaknya kurang lebih mau setengah 6, jam 6 lah, tapi belum ada jam 6 gue rasa waktu itu. Di situ teman gue akhirnya, yang si Surya ini kan udah sadar nih. Kalau si Surya udah sadar, dia langsung bookingin hotel. Pindahlah kita ke salah satu hotel yang gue bilang waktu itu jaraknya nggak begitu jauh. Karena naik motor itu nyampe sana kayaknya 10 menitan deh. Udah nyampe di hotel itu. Kebetulan itu hotel yang cukup berkelas lah, jaringan salah satu grup. Tapi karena kita datang pagi-pagi, kita belum check-in. Oh ya, karena check-in kan jam 12 ya. Akhirnya kita taruh di situ barang-barang dulu, kita keliling-keliling. Tahu nggak saking sedihnya apa? Apa? Kita tuh nyampe berhenti di pom bensin tahu, karena kita pada ngantuk. Masih pada ngantuk beneran. Itu kayak lagi jadi gelandangan di Jogja, sumpah beneran. Beneran. Nah, Sorry buan, lucu. Nah, side story-nya pas kita lagi udah pada ngumpul-ngumpul tuh, temen gue yang si Rama ini ngontak salah satu temen kampus kita, yang gue kenal juga orangnya, inisialnya S. Stepian buan? Bukan, cewek. Oh, Stepian nih. Nah, yang mana temen gue si S ini pacarnya itu kuliah di Jogja. Oke. Terus diceritain dong, gue gini gitu kan. Ternyata si S ini kemudian teleponan sama si Rama. Disitulah si S ceritain, wah lu ngapain nginep di situ? Kata cowok gue daerah situ kan angker. Penginapan yang ini kan, katanya gitu. Tapi kita ya belum gimana ya, maksudnya udah tahu ya udah kejadian gimana coba. Iya, lagi kan sebelum-sebelumnya juga gak terjadi apa-apa kan. Nah masalahnya si Rama itu bukan sekali 2 kali nginep di tempat itu. Iya, makanya kenapa pas kalian baru kejadian kayak gitu. Nah itu sih yang agak anehnya di situ kan. Dah singkat ceritanya kita akhirnya bisa dapat early check-in kalau nggak salah waktu itu jam 11 atau jam 12 gitulah. Balik kita ke kamar dan syukur banget kita di situ dapat kamar yang connecting. Jadi bisa dibuka pintu tengahnya. Hari itu kita bener-bener nggak ngapa-ngapain, melainkan kita cuman ngobrol, istirahat, dan di situ kita berpelukan. Nah, si Rama itu nyampe nangis tau. Iya. Dia nangis karena dia merasa, sorry ya guys, gara-gara gue kita jadi kayak gini. Dia tuh merasa bersalah banget di situ, karena udah bikin teman-temannya pada kesurupan gitu loh. Meskipun kita udah bukan salah lu kok, ini kan lu juga nggak tahu kalau tempatnya kayak gitu katanya kan. Nah akhirnya kita cerita kan, gue waktu itu kayak ngomong sebenarnya ada apa sih gitu kan,
Kalau menurut lu pada, lu kayak gimana sih dari POV lu pada gitu kan? Disinilah baru kebongkar beberapa fakta gitu. Nah, sebenarnya kesimpulan gue adalah kenapa kita diteror, ya gue pribadi mikirnya kita karena berisik. Dan kita yang ngomong kotor itu ya? Iya kan, dan kita di situ sampai ngomong kata-kata yang kurang baik lah. Iya, karena memang namanya lagi main game kayak gitu kan. Anjir lu. Ya. kayak gitulah. Dan juga di situ si Risma ini akhirnya pas udah dia di penginapan gitu, dia akhirnya cerita sebenarnya dia tuh marah sama kita. Kenapa? Ada yang buang softtek sembarangan ya? Bukan sembarangan sih, kayak nggak dibungkus ke plastik lagi gitu loh, langsung ditaruh di tong sampah. Dia marah, tempatnya dikotorin, kata si Risma. Nah, tapi sebelum gue mau cerita lebih jauh, kayaknya gue mau nanya lu dulu, Dika. Sebenarnya bener nggak sih gara-gara itu? Apa mungkin ada hal lain? Gitu loh. Makanya kita diganggu sampai kayak gitu, teman-teman gue, gitu loh. Kok ditutup matanya pakai kayak gitu, pakai kain? Ini kan kain Dayak nggak sih? Kain Dayak itu kan motifnya. Gue nggak fokus kalau misalnya mata gue melek. Oh, jadi bisa membantu konsentrasi ya? Atau mempengaruhi penglihatan lu, Kak? Mempengaruhi penglihatan gue. Gue kalau gelap lebih jelas ngeliatnya. Apa kita gelapin aja? Jangan. Oke, serius ya, serius ya guys ya. Oke. Gue nunjuk yang gambar apa nih? Lengos. Oke. Itu cuman ada satu pohon yang gede doang ya? Satu itu aja yang paling gede ya? Iya, yang lainnya tuh cuman kayak tanaman-tanaman kecil itu, Kak. Tanah merah, jalan setapak. Ini gue lihat tempatnya tuh bangunannya warna putih, catnya ya, bukan? Iya. Warna putih. Ini tapi kayak bukan hotel ya, ini tempat apa ya? Kayak cuman penginapan kecil gitu. Coba Kak lu lihat lebih jauh. Ada tanaman-tanaman gitu ya? Iya, di depan-depannya ada tanaman. Oh, dia tempatnya kayak memanjang gitu bukan sih? Iya, bener. Kayak berderet gitu loh. Gue ngelihat kayak ada bangku ya, ini ya, bangku di setiap depan ininya, pintu ini bangku, di depan teras ada bangku, 2 bangku, 1 meja. Gue masuk. Tunggu, gue mundur dulu. Coba bentar ya, gue waktu itu soalnya seingat gue tuh nggak ada meja kursi gitu sih. Gue cek dulu bentar ya. Kebetulan gue masih inget nama tempat penginapannya. Gue mundur. Ini gue udah ngeliat sosoknya. Tenang. Anjir. Iya dong. Sumpah, ada kursi-kursinya. Nih gue tunjukin ya. Gue tunjukin tapi gue nggak mau kasih lihat nama tempatnya. Nih gue tunjukin. Bener ada kursinya? Ada, kayak balai-balai gitu. Anjir lah. Soalnya waktu itu belum ada sih. Lihat apa lagi, Kak? Ini sosoknya dibilang kayak genderuwo, bukan genderuwo loh ini. Tinggi, memang gede banget. Iya. Matanya merah nyala, merah kayak merah lampu. Iya, kayak bercahaya gitu. Kayak Kemudian nanya dong, gue dari mana katanya. anjir. Soalnya gue datang itu gue nggak mau wujudkan diri gue yang ini. Anjir. Terus lu ngakunya apa? Tunggu, gue ketarik nih. Oke.
Gua ini mah bangkunya hilang dong. Hah? Tunggu bentar deh, kayaknya gue masuk ke dimensi yang lu waktu datang. Apa ini berubah-ubah? Lu waktu datang pakai jaket apa? Gue lupa lagi. Kayaknya gue kayak pakai kardigan gitu deh. Kuning bukan? Iya kuning, Bener ya? Oke, masih ada fotonya kan, nanti gue spill dah. Oke, tunggu ya. Ini gue ngeliat. Ini gue kayaknya masuk ke dimensi waktu lu orang pada datang. Tunggu. Bentar. Gue masuk. Oh iya bener. Oh sebenarnya si itu tuh siapa namanya? Si cewek itu. Si Risma yang kesurupan. Kenapa dia? Dia udah diincer dari pas pertama datang. Udah dilihat sama sosok itu. Anjir. Bener ini, bener. Gue ngelihat dia tidur tuh kayak gelisah gitu loh, kayak sempet mimpi juga kayaknya nih anak nih. Itu sosok tuh mematung gitu, Puan. Dia diem aja tuh, dia melototin si Risma itu. Bener, anjir bener. Sumpah ya, ini tadi masih ada beberapa detail yang memang gue belum ceritain ke lu. Ini sambil gue validasi ya, sambil lu ngeliat. Jadi waktu Kak, gue yakin. Tenang. Jadi waktu si Risma ini baru dateng, memang oh ya, jadi kita tuh pas udah pada pindah hotel, akhirnya kita tuh pada cerita tuh satu-satu dari point of view kita. Di situ si Risma ini cerita kalau sebenarnya pas dia dateng, dia itu udah ditampakin sosok itu. Memang dia udah ditampakin. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya gue ngelihat ada sosok anak kecil juga nih, tapi jauh. Kayaknya tuh nggak terlalu mengganggu sih. Cuma sindennya gue nggak ketemu nih. Yang gue lihat itu cuma sosok yang laki-laki itu doang. Ih, ya ampun. Kenapa? Kak. Gua sumpah sini serem banget sih, Puan. Apanya? Itu pas posisi si Risma itu telepon. Kalian itu ngapain sih, berisik banget. Gua ngeliat ya, ada sosok yang menyerupai kalian di depan. Anjir. Tapi hancur Mukanya? Iya. Sumpah ini serem banget anjir, kayak luka-luka gitu. Wah anjir serem banget. Gue mundur dulu. Sumpah gue butuh Edwin nih, navigator gue. Oke. Pantes dia denger ya? Oke. Terus lu yang pas nyasar ke kuburan itu, lu disasarin sama pocong. Anjir lah, kok bisa gitu? Coba nanti tanya deh sama temen lu, salah satu temen lu ada yang ngeblank atau badannya berat, karena salah satu dari kalian tuh bonceng 3. Anjir. Merinding gue nih. Aduh, gue ketarik ke dari kubur. Tunggu, mundur dulu. Bentar. Gue soal sendiri nih, Buan. Gue mundur. Oke, balik. Enggak, dia di sebelah gue. Edwin di sebelah gue. Gue balik ke penginapan. Gue ngeliat ini. Gue ngeliat ya yang pas ini, gue lagi ngeliat pas yang teman gue yang cowok. Bukan, sebelumnya. Wah, serem banget gila. Itu kalian tidur ya? Pas lu tidur itu sebenarnya ada sosok yang ngeliatin lu. Tadi kamar mandi? Iya, kayak sosok yang hitam itu juga. Tapi ada sosok lain yang gue lihat ini, nggak tahu nih, dia kayak deket mukanya tuh ke kalian semua. Ngapain? Dia mantau kita. Oh, yang sindan itu dari pohon itu, Puan. Dia waktu kalian, aduh bentar, gue ngumpet lu, bahaya nih.
gue dari jauh aja deh. Jadi si sinden ini nih, dia tuh udah ngintip dari sebenarnya sinden ini mukanya hancur bukan, matanya putih, ini ya hancur semua, kulitnya tuh hancur, wah hancur banget. Kok serem Ini sih? gua buset serem banget anjir dia, wey santai, mundur lu, santai, jangan maju. Ini lo lagi liat dia? Iya, ini dia lagi di depan gua. Kita cuma mau klarifikasi doang sebenarnya pada saat itu kenapa. Jadi kita nggak ada niat apa-apa, mundur. Udah usir gua, mundur. Tadi kak deket keraton kak. Iya, kan gua nggak ngapa-ngapain. Gua cuma mau datang doang. Dan gua masuk ke flashback kalian nih. Oke, gua mundur. Jadi, waduh, tunggu bentar. Jadi si sinden ini tuh dia udah ngeliat dari pohon, ngintip. Yang pasti cowok-cowok itu pada berisik. Karena memang mereka itu nggak suka sesuatu yang nggak suka apa ya, keadaan yang berisik gitu loh. Memang keadaan di sana memang hening gitu, hening, sunyi gitu. Terganggu. Makanya ketika pada berisik ya keganggu mereka. Wah, mereka tuh punya strategi yang sangat-sangat bagus ya. Jadi pada saat si temen lu kesurupan itu, gue nggak tahu nih bawaannya siapa. Jadi ada sosok-sosok atau entitas lain tuh yang ya bener setan budak, tapi bukan setan budak, sama sosoknya kayak yang hitam itu, tapi dia agak kecil, nggak segede itu. Ini kamar mandi itu mungkin yang paling gedenya, yang mimpin lah. Jadi dia nutupin apa ya, kayak nyelimutin inilah, auranya tuh bikin yang lain tuh kayak terlelap aja gitu, jadi nggak denger apapun. Jadi biar nggak ada yang bantuin kalian, lebih ke ngasih pelajaran sih sebenarnya ini. Cuman bukan cuma sekedar ngasih pelajaran, tapi mereka tuh kayak iseng, usil. Iya emang. Karena tuh salah satu dari kalian tuh gue ngelihat ada yang memang bawa penjaga, nggak tahu siapa, kayaknya yang perempuan. Bentrok kali. Bentrok. Oh, dua-duanya bawa. Tim perempuan sama cowok itu kesurupan itu. Oke. Mungkin karena kalah jumlah kali ya, jadinya kepengaruh lah dia sama yang ada di sana. Wah, gila sih nih. Wah. Tunggu deh Pon, gue mundur dulu deh Pon, gue balik dulu deh. Tapi yang lo lihat itu tempatnya kayak gimana kak? Dia memanjang. Hawanya? Apa nih lokasinya, tawanya nih? Maksud gue suasananya? Gelap, kayak senja, kayak film. Gue balik dulu, ini gelap. Balik. Aduh, gak kuat gua. Aduh.